SMP Kristen Saparua merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Pulau Saparua dan berada di bawah naungan YPPK cabang Pulau-Pulau Lease. 62 tahun sudah SMP Kristen Saparua berdiri dan terus melayani para penerus bangsa di bidang pendidikan. Sebagai salah satu sekolah yang terletak di pulau kecil, SMP Kristen Saparua tentu tidak luput dari kekurangan serta masalah. Salah satu kekurangan serta masalah yang menjadi perhatian adalah terkait kesadaran hukum siswa-siswi yang dirasa masih sangat kurang. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana banyaknya siswa-siswi yang masih melanggar hukum yang berada di sekolah atau dikenal dengan tata tertib sekolah, serta wawancara dengan pihak sekolah. Berikut adalah pelanggaran tata tertib sekolah yang sering ditemui semasa pengamatan mahasiswa. Keterlambatan. Pasal 4 Tata Tertib SMP Kristen Saparua telah mengatur terkait keterlambatan. Sayangnya siswa-siswi masih banyak yang terlambat ke sekolah meskipun sudah diberikan keringanan 15 menit sebagaimana banyaknya siswa yang berasal dari daerah yang jauh. Berbagai sanksi sudah diterapkan, mulai dari membersihkan lingkungan sekolah, pukul dengan rotan, serta squat jam. Tawuran atau pertengkaran. Tabel pelanggaran dan sanksi mencantumkan larangan tawuran atau pertengkaran. Tawuran dan pertengkaran sering terjadi baik antar sekolah maupun antar siswa satu sekolah. Misalnya, hey! Ketertiban. Pasal 5 Tata Tertib SMP Kristen Saparua mengatur tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Tetapi banyak siswa-siswi yang sulit untuk tertib seperti membuang sampah sembarangan, mengobrol dan bermain-main saat pembelajaran, mencontek, dan bekerja sama saat ulangan atau ujian. Als, menghadap depan, Als. Kesopanan. Pasal 6 Tata Tertib SMP Kristen Saparua telah mengatur tentang sopan santun dalam pergaulan. Kesopanan terhadap guru memang sudah sangat baik, tetapi kesopanan terhadap teman masih sangat kurang, baik secara langsung maupun di media sosial, seperti berkata kotor, memaki, mengejek, dan yang lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, mahasiswa pun melakukan riset serta pencarian dan dilakukanlah beberapa solusi untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. 1. Pemahaman dasar kesadaran hukum melalui pengajaran mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang di dalamnya sekaligus mengajarkan larangan untuk tawuran atau bertengkar, tata krama, ketertiban, kesopanan, dan kepatuhan terhadap tata tertib melalui metode-metode pembelajaran yang menarik. Pembelajaran PPKN menjadi salah satu langkah awal bagi siswa-siswi untuk dapat mengetahui dan memahami tujuan serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan mereka. Sehingga apabila dasarnya sudah dipahami, siswa-siswi diharapkan akan lebih mudah untuk mengerti dan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Mahasiswa menggunakan metode seperti kuis berhadiah serta penerapan sistem poin agar pembelajaran lebih menarik. Mahasiswa juga mengajarkan larangan untuk tawuran atau bertengkar, tata krama, ketertiban, kesopanan, dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam mata pelajaran prakarya yang diajarnya. 2. Bekerja sama dengan kesiswaan serta OSIS dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan ketertiban siswa-siswi. Terdapat 2 program yang telah dilakukan bersama kesiswaan dan OSIS. Yang pertama, pelayanan kasih. Pelayanan kasih diberikan kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Hal ini dilakukan karena ada siswa-siswi yang tidak dapat sekolah dan apa karena keterbatasannya serta masalahnya tersebut. Misalnya dalam video ini, seorang siswi yang ayahnya 5 tahun terbaring dalam penyakitnya, sehingga ia pun sering terlambat bahkan jarang masuk sekolah karena harus membantu keluarganya yang kekurangan. Yang kedua, daur ulang sampah gelas plastik menjadi hiasan sekolah. Daur ulang dilakukan mulai dari pengumpulan sampah, pencucian, pembuatan, pengecatan, serta perangkaian. Hal ini dilakukan guna mengurangi siswa-siswi yang membuat sampah sembarangan karena ada tempat khusus penyimpanannya, serta mengurangi pembakaran sampah berlebih sebagaimana banyaknya sampah gelas plastik di sekolah yang menjadi bekas jajanan siswa-siswi. 3. Berkeliling memantau kelas-kelas dan mengisi serta menertibkan kelas kosong yang gurunya tidak hadir. Seringkali terdapat kelas yang kosong karena gurunya tidak hadir. Agar tidak mengganggu pembelajaran di kelas lain, mahasiswa pun menertibkan serta mengisi kelas yang kosong tersebut. Mengisi yang dimaksud adalah membantu guru yang tidak hadir untuk mengajarkan materi pembelajarannya kepada siswa, membantu siswa-siswi yang masih tidak mengerti pembelajaran terkait, menemani siswa-siswi apabila terdapat titipan catatan atau tugas dari guru yang tidak hadir, serta melakukan aktivitas seperti permainan yang terkait dengan materi pembelajaran.
4. Sosialisasi terkait hukum telematika dalam kehidupan sehari-hari yang dalam hal ini membahas etika bermedia sosial. Dalam hal meningkatkan kesopanan siswa-siswi dalam bermedia sosial, dilakukanlah sosialisasi ini. Sosialisasi ini membahas etika bermedia sosial yang harus diketahui siswa-siswi agar terciptanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian, sebagaimana kesalahan dalam beretika menjadi salah satu penyebab munculnya tawuran atau pertengkaran. 5. Melakukan pendekatan dengan turun langsung berbincang dengan siswa-siswi untuk memberikan pemahaman terkait hukum di sekolah, yaitu tata tertib sekolah. Mahasiswa turun langsung berbincang dengan siswa-siswi untuk memberikan pemahaman terkait hukum di sekolah. Melalui perbincangan ini, guru dan siswa dapat bertukar pikiran serta saling memahami. Hal ini tentu sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah karena dapat langsung ditangani dan ditindaklanjuti dari akar-akarnya secara efektif. Perbincangan ini dapat dilakukan mulai dari siswa-siswi yang melakukan pelanggaran hingga kepada siswa-siswi secara umum sebagai pengingat. Demikianlah proyek akhir ini terselesaikan. Tentu berkat bantuan serta dukungan dari pihak sekolah, proyek ini dapat terlaksana dengan baik. Melalui proyek ini, kesadaran hukum siswa-siswi dapat meningkat dan diharapkan akan terus meningkat jika proyek ini dapat dikembangkan oleh pihak sekolah.